Shalom, jemaat Rema yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita ibadah bersama-sama lewat online karena saya sedang berada di Kota Bandung dalam rangka sidang Badan Pekerja Lengkap GKKI gereja kita, Gereja Kristen Kudus Indonesia. Dan dalam kali ini ada banyak keputusan yang dibuat untuk supaya terjadinya satu GKKI yang baru. Jadi selama saudara-saudara 30 tahun lebih GKKI tidak memiliki satu visi yang jelas. GKKI juga tidak satu warna, jadi mudah terjadi perpecahan. GKKI juga saudara-saudara tidak memiliki satu doktrin yang jelas, sehingga setiap gereja lokal itu masing-masing mengembangkan diri dalam pengajarannya. Nah, saya pada waktu rekaman ini, saudara, ini adalah hari Jumat tanggal 28 Oktober. Di mana setelah saya rekaman ini, kami dosen-dosen daripada Sekolah Alkitab Amanat Agung milik GKKI, kami akan bertemu bersama-sama di GKKI Rumah Doa Haleluya yang ada di Bandung untuk merumuskan semua itu. Dan supaya GKKI ke depan tidak berjalan menurut keinginannya sendiri, tapi dalam doktrin yang jelas tentang keselamatan, tentang iman, tentang baptisan, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lanjut untuk bersama-sama mendengarkan, merenungkan firman Tuhan ini, itulah yang terjadi, yang sedang kami lakukan di Kota Bandung dalam rangka sidang raya Badan Pekerja Lengkap GKKI Gereja Kristen Kudus Indonesia. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dan saya ingin menyampaikan bahwa visi utama daripada GKKI adalah mewujudkan atau mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Nah, amanat agung Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, saudara-saudara. Tetapi pada dasarnya, saudara-saudara, banyak memberitakan Injil ini tidak hanya harus kepada orang-orang yang katakanlah Kristen KTP atau yang seperti itulah, yang malas gereja dan apa sebagainya. Tetapi saudara, lebih diarahkan kepada memberitakan Injil untuk orang-orang yang belum mengenal dan percaya kepada Yesus, dan untuk bangsa kita Indonesia yang mayoritas dengan keturunan atau agama yang keturunan Kedar, saudara-saudara, maka amanat agung yang dikerjakan oleh GKKI adalah amanat agung Kedar yang kita sebut AAK. Visi utama kita, saudara, Gereja Kristen Kudus Indonesia adalah menjangkau mereka. Ya. Nah, setiap gereja melakukan penjangkauan terhadap jiwa-jiwa saudara-saudara. Tetapi ternyata dalam penelitian saudara-saudara, kebanyakan yang dijangkau adalah orang-orang yang sudah percaya Yesus tetapi malas gereja, artinya belum sungguh-sungguh bertobat dalam hidupnya. Nah, GKKI saudara-saudara bukan tidak menjangkau, itu harus tetap dijangkau, karena dalam Alkitab ada dua. Ada domba yang tersesat dalam perumpamaan Yesus berikan. Domba yang tersesat berarti dia pergi atau hilang dari kawanan. Itu domba. Tetapi ada juga di dalam Yohanes pasal 10, saudara-saudara, Yesus berkata, ada kawanan yang lain, yang bukan kawanan domba, mungkin itu kambing, saudara, yang juga harus dibawa masuk supaya menjadi kawanan domba. Berarti ada domba yang keluar dari kandang, nah harus dikembalikan. Ada kawanan yang lain yang dimaksud Yesus yang belum mengenal Yesus harus, dan ini adalah mayoritas di Indonesia. Ini yang harus kita menjadi sasaran utama dalam hidup orang percaya, khususnya di GKKI, untuk diberitakan Injil dan dijangkau. Nah,
Itulah saudara-saudara visi daripada visi utama GKKI. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun saudara, seseorang yang ingin menjadi pemberita-pemberita Injil, saya kira tidak bisa menjadi pemberita Injil yang semudah itu kalau dia tidak bersungguh-sungguh sendiri, tidak mengalami Kristus, dan tidak sungguh-sungguh dalam Kristus. Kita akan bersama-sama pada hari ini untuk membahas satu bagian firman Tuhan. Nah, mari kita akan lihat, tapi sebelumnya saya mengajak kita berdoa sejenak. Roh Kudus, Engkau penolong yang setia, yang diberikan bagi kami untuk memberi hikmat dan wahyu mengenal Engkau dengan baik dan benar. Berbicara melalui firman-Mu ini bagi kami dengan urapan Roh-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. 1 Korintus pasal yang kelima dan ayat yang ke-6 dan ke-7 akan menjadi perenungan kita. Demikian firman Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Perikop ini saudara berbicara bagaimana di dalam jemaat yang ada di Korintus terdapat dosa-dosa di dalam jemaat saudara-saudara yang menjadikan jemaat itu saudara-saudara tidak betul-betul menjadi saksi kepada orang-orang yang lain. Tidak bisa menjadi pemberita tentang Injil Kristus, kasih karunia Tuhan kepada orang lain dengan kehidupan yang tidak baik atau tidak benar. Salah satu dosa yang dicatat di situ saudara-saudara dalam ayat 1, yaitu adanya percabulan. Yaitu bahwa ada orang hidup dengan istri ayahnya sendiri. Jadi anak, ya istri bergaul dengan anaknya sendiri, saudara-saudara. Itu dosa salah satu. Nah, tetapi dalam hal itu, saudara-saudara, ada kesalahan atau ada dosa, lalu kemudian saudara-saudara, mereka tidak mau betul-betul melawan dosa itu, dan Rasul Paulus berkata kepada mereka bahwa kamu sombong. Ya, seharusnya kamu berduka cita dengan adanya hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Penyelewengan, dosa-dosa yang kemudian disebutkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita di ayat yang ke-7 adalah ragi, saudara-saudara. Ya, ada ragi. Dan Rasul Paulus berkata bahwa dengan adanya yang seperti inilah yang membuat menjadi jemaat di Korintus ini tidak bisa menjadi saksi yang baik. Tidak bisa menjadi saksi-saksi Kristus kepada orang-orang lain. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus, saudara-saudara, berkata bahwa buanglah ragi itu. Jadi cukup keras tulisan Rasul Paulus ini, saudara-saudara. Dia berkata di sini bahwa orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Supaya apa? Tubuhnya diserahkan, rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tulisan-tulisan Paulus keras kepada jemaat mula-mula, padahal jemaat-jemaat yang baru berdiri beberapa tahun saja, diberi teguran keras karena membiarkan dosa-dosa, membiarkan hal-hal yang tidak baik, membiarkan ketidakbenaran, saudara-saudara. Padahal itu menghalangi mereka. Tujuan utama Tuhan mengumpulkan umat, mendirikan jemaatnya adalah untuk menjadi saksi kepada dunia, memberitakan amanat agung Kristus itu kepada dunia. Kita dipanggil bukan untuk hanya keselamatan diri kita, tetapi kerinduan Tuhan adalah supaya semua orang diselamatkan. Dan itu adalah tugas setiap orang percaya untuk menjadi Injil Kristus di tengah dunia ini. Nah, tetapi ada ragi, saudara-saudara. Dan ragi ini haruslah dibuang dari tengah-tengah kamu, katanya. Ya, kalau kita dengar kata ragi, nah kita sering baca dalam Alkitab, saudara-saudara.
adalah zat yang digunakan dalam pengolahan bahan makanan yang menyebabkan fermentasi terjadi. Ya, secara kiasan ragi digambarkan suatu yang kecil, tidak terlihat tapi punya pengaruh yang besar. Ya, Galatia 5 ayat 9 misalnya dia berkata, sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Nah, ragi ya, biasanya diartikan secara negatif, itu berbicara tentang kebusukan karena proses fermentasi. Namun kadangkala juga ragi berbicara tentang hal yang positif. Ya. Misalnya dalam Matius 13 ayat 33, perumpamaan tentang kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan diaduk dalam tepung 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Nah, untuk saudara-saudara, kita menjadi sebuah adonan yang baru, yang berkembang, lalu kemudian menjadi sebuah kue yang enak, saudara-saudara, maka kita harus membuang ragi yang lama. Ragi, saudara-saudara, berbicara satu, pengajaran. Ragi berbicara satu, pengajaran. Pengajaran-pengajaran yang hanya menekankan kehidupan yang bukan berpusat kepada Kristus, kepada karya Kristus di atas kayu salib, tapi berpusat kepada kemampuan diri sendiri. Nah, ini saudara-saudara hanya membawa kepada kematian iman. Tetapi saudara-saudara, yang dimaksudkan adalah satu pengajaran yang alkitabiah, adalah pengajaran yang membawa kita mengerti akan karya Kristus yang telah dimulai sejak perjanjian lama, tetapi digenapinya di dalam perjanjian baru yang disebut dengan Injil kasih karunia. Kita hidup dalam anugerah itu, kita hidup dalam kasih karunia, dalam kebenaran Allah, bukan kebenaran kita. Di dalam kebenaran Kristus, bukan kebenaran kita, tetapi kebenaran yang Kristus berikan. Bukan juga kekudusan yang kita buat, tetapi kekudusan Kristus yang dikaruniakan, yang kita hidupi di dalamnya. Ini pengajaran, saudara. Yang kedua, saudara-saudara, saya hendak berbicara tentang ragi pengajaran di sini. Maka di dalam bacaan yang kita baca ini, saudara-saudara, adalah dia berbicara tentang adonan yang baru. Ragi pengajaran, adonan baru. Kita hanya bisa mengalami dan menikmati kasih karunia Tuhan kalau kita keluar dari yang lama. Itulah selalu yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Keluar dari yang lama. Yang lama, hukum yang lama, hukum Taurat. Kepada satu hukum yang baru, hukum kasih. Itu kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Hukum ini adalah hukum yang menghidupkan. Hukum yang lama adalah hukum, dikatakan oleh Rasul Paulus, mematikan. Dan saya kira tidak ada di antara kita yang ingin menjadi mati. Ya, tetapi kita ingin hidup, saudara-saudara. Dan hanya satu, adalah hukum kasih. Hidup dalam kasih karunia. Kasih karunia ilahi. Hidup dalam hasil dari karya Kristus di atas kayu salib yang sudah menyelesaikannya buat kita. Karena itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau gereja kita ingin, saudara-saudara, gereja ingin betul-betul memberi pengaruh yang baik, yang kuat, saudara-saudara, menjadi saksi Kristus yang baik kepada dunia, khususnya di bangsa kita yang memiliki agama yang mayoritas, saudara-saudara, maka kita harus menjadi adonan yang baru dengan sebuah ajaran yang benar. Ajaran-ajaran agama lain semua menyatakan perbuatan baik baru bisa selamat. Usaha manusialah yang membuat mereka bisa selamat. Berbeda dengan kehidupan di dalam kekristenan. Itu adalah usaha berbicara tentang karya Allah terhadap kita. Bukan karya kita yang menentukan Allah menyelamatkan, tetapi karya Allah lah yang menentukan kita selamat atau tidak. Nah, ini perbedaan kekristenan dengan semua kepercayaan apapun yang ada di dunia. Semua kepercayaan yang ada di dunia kecuali Kristen itu mengajar tentang keselamatan karena perbuatan baik manusia. Tetapi kekristenan, pengikut Kristus, di dalam Kristus, itu jauh sangat berbeda.
bahwa keselamatan kita, saudara, itu ditentukan di dalam karya Kristus di atas kayu salib buat kita. Nah, itu tentang pengajaran. Hal yang kedua, saudara-saudara, dalam bacaan kita ini, menjadi adonan yang baru, saudara-saudara, yaitu hidup dalam hidup yang baru. Ya, ragi yang lama harus dibuang. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau saudara di dalam Kristus, engkau tahu bahwa engkau manusia baru, statusmu baru di dalam Kristus, engkau anak Allah. Engkau adalah manusia yang telah dibenarkan, disucikan, dikuduskan oleh kebenaran dan kekudusan Kristus. Maka sekarang status saudara dan saya adalah hidup di dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Kita adalah orang-orang benarnya Kristus di bumi ini. Kitalah di sini yang akan menyatakan kebenaran itu. Kitalah di sini akan menyatakan kekudusan Kristus kepada dunia. Itu sebabnya Yesus berkata, kamulah terang, kamulah garam. Bukan dunia ini yang mempengaruhi kita. Kitalah yang harus berdampak kepada dunia, saudara-saudara. Itulah kekristenan yang sejati. Yang Yesus katakan, yang dikehendaki dan dicari Allah adalah penyembah yang benar. Bukan penyembahannya, saudara. Bukan cara-cara penyembahannya yang hebat kelihatan, tetapi orangnya. Penyembahnya yang benar, saudara-saudara. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Tiba waktunya dan sekarang waktunya, kata Yesus dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 24, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan di dalam kebenaran. Menyembah Bapa. Saudara-saudara, roh, penyembah-penyembah yang benar. Jadi penyembahnya. Baru caranya menjadi benar. Kalau penyembahnya tidak dibenarkan, apapun cara yang dia buat, saudara-saudara, itu tidak pernah benar di hadapan Allah. Jadi harus penyembahnya dulu yang mengalami menjadi adonan yang baru. Dia menjadi orang yang mengalami kelahiran baru. Lalu dia mengenal Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dia bertobat dari segala dosanya. Setelah dia bertobat, dia hidup dalam satu hidup yang baru. 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oh, haleluya. Saudara sudah ditebus dari seorang yang suka berkata, yang mudah sakit hati, yang mudah tersinggung, yang masih terus melakukan dosa-dosanya, yang masih berjudi, yang masih saudara-saudara melakukan hal-hal yang dia tahu itu tidak benar, yang cabul dikatakan dalam firman Allah, saudara-saudara. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah ditebus dari sana. Artinya itu bukan wilayah kita lagi. Sering-sering kasih contoh kepada jemaat Tuhan tentang perbedaan antara bebek dan juga atau itik dengan ayam. Kalau itik dibuang di air atau bebek, saudara, dia senang. Itu adalah habitat yang biasa buat dia. Dia tempat di sana. Tapi coba ayam buang ke dalam kolam air, saudara. Dia kalau tidak dikeluarkan atau tidak bisa keluar, dia akan mati. Tetapi saudara, ketika dia dibuang di sana, dia akan mengepak-ngepakkan sayapnya, berusaha untuk keluar dari sana. Nah, itulah perbedaan orang yang sudah ditebus dari dosa dan orang yang belum ditebus dari dosa. Orang yang sudah ditebus dari dosa, dia tidak tahan hidup di tengah-tengah tempat orang-orang berdosa. Tetapi saudara-saudara, orang yang belum ditebus, belum mengalami sungguh-sungguh kelahiran barunya atau hidup baru dalam Kristus, tidak bertobat dengan benar, maka dia akan senang saja berada di wilayah kolam itu, saudara. Kolam ketersinggungan, kolam sakit hati, kolam cabul, kolam zina, kolam korupsi, kolam mencuri, kolam dosa-dosa itu. Dia masih senang di sana, saudara-saudara. Karena apa? Karena dia belum bertobat, belum mengalami pembaharuan di dalam Kristus Yesus. Tetapi kalau saudara sudah dibenarkan,
engkau sudah dikuduskan oleh Tuhan. Itulah statusmu, engkau orang kudus, engkau orang benar. Seharusnya orang benar hidup sebagaimana kebenaran. Seharusnya orang kudus hidup sebagaimana orang kudus hidup, saudara. Kita sudah ditebus. Tebusan itu bukan dengan uang, saudara, emas, perak, dan permata. Tetapi nyawa yang tak berdosa, tak bercacat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itu yang telah menebus dan telah membuat kita merdeka. Sebagai orang merdeka bukan berarti kita merdeka, saudara-saudara, lalu kita seenaknya. Tidak, justru kita sudah dimerdekakan dari dosa. Jangan lagi masuk dalam dosa. Ini kan sama dengan orang yang sudah dibebaskan dari penjara. Tetapi saudara, dia keluar dari penjara, setiap malam dia masuk lagi tidur di penjara, saudara. Ini lucu nih, orang seperti ini kan tidak mungkin, saudara. Sekali dia keluar dari penjara, dia akan berusaha hidup untuk tidak masuk lagi di sana. Karena dia sudah dimerdekakan dari sana. Nah, karena itu saudara yang saya kasih, mari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai kekasih-kekasih Tuhan, dan di dalam pekerjaan atau di dalam kehidupan sehari-hari kita adalah hamba-hambanya yang menjadi pemberita Injilnya di tengah-tengah dunia, dimanapun saudara berada. Ayo, kita tahu bahwa kita tinggalkan ragi yang lama. Gereja Kristen Kudus sedang meninggalkan ragi yang lama. Peraturan-peraturan ditegakkan. Gereja-gereja yang tidak membayar perpuluhannya nanti, saudara-saudara, akan mendapat teguran yang keras. Gereja-gereja GKK, gereja lokal yang tidak memperhatikan ini, saudara, ada hal yang harus kita lakukan terhadap pusat. Adalah ada persembahan persepuluhan harus kita berikan, saudara. Itu bukan untuk kebaikan pusat, untuk kebaikan lokal, supaya tetap kita mengalami berkat Allah. Dan juga saudara-saudara ada persembahan misi yang harus kita kirimkan. Seberapa yang ada kita bisa kirimkan setiap bulannya. Saya percaya berkat Tuhan akan berlimpah-limpah. Dan ini pertama kali, saudara, sidang dibuat oleh GKKI mengalami dana yang begitu surplus luar biasa. Berkatnya begitu mengalir. Dan karena apa? GKKI hari ini, saat ini, saudara, membuat satu pembaharuan yang luar biasa. Tata tertib gereja dibuat. Ya, peraturan-peraturan berdisiplinan terhadap hamba Tuhan yang melakukan hal yang tidak benar dan sebagainya, saudara. Gereja-gereja lokal akan mengalami juga penertiban-penertiban jika tidak hidup dalam pengajaran yang benar, doktrin yang benar, dan juga dalam disiplin-disiplin gereja yang lain. Ini baik, saudara, adalah untuk pertumbuhan, perkembangan. Kita melihat dengan positif bahwa ke depan kita akan semakin bertumbuh dengan pesat. Demikian juga dengan jemaat Rema. Jemaat Rema, kalau kita semakin hidup, gerejanya ini semakin menyatakan bahwa kita mau menjadi adonan yang baru, hidup dalam kebenaran kekudusan Kristus. Kita tinggalkan yang lama, saudara-saudara. Kita mau punya hati yang rendah, yang mau diajar, yang mau ditegur, menjadi hati murid, saudara-saudara. Ini orang-orang yang akan tumbuh pesat dan mengalami berkat-berkat dalam segala kelimpahan dari Tuhan. Saya yakin ke depan, jemaat Rema akan bertumbuh besar, akan diberkati oleh Tuhan secara dahsyat. Kita sudah melihat, saudara, bagaimana berkat-berkat itu datang ke dalam jemaat kita sedemikian rupa. Sayang kalau saudara kita tidak membuka mata dan melihat semua ini, bahwa ini adalah karya Allah buat kita. Dengan jemaat yang hanya sekian, tetapi kuasa Tuhan bekerja dengan ajaib, saudara. Berkat Tuhan mengalir dengan ajaib. Mari kita buka hati, mata kita melihat karya-karya Tuhan. Saya percaya rumah tangga pun sudah diberkati oleh Allah, sedang dicurahi oleh Allah. Asal setiap kita mau punya hati murid, yang mau diajar, yang mau setia, yang mau taat, saudara, yang mau meninggalkan ragi yang lama dan menjadi adonan yang baru, yang akan menjadi sebuah cake yang manis, saudara-saudara, yang enak. Ya, saudara, karena ragi yang benar, ragi yang baru. Tetapi saudara, kalau ragi yang benar pun dimasukkan, lalu ada yang tidak menerima ragi yang benar ini, maka dia pun tidak bisa tahan berada di tengah itu. Sama seperti Mazmur berkata, saudara-saudara, dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kelima dikatakan, sebab orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar.
Kalau saudara-saudara benar-benar jemaat Tuhan hidup dalam kebenarannya, maka kita akan melihat bahwa walaupun kita gandum tumbuh, ada lalang tumbuh, akan kelihatan lalang itu. Dan lalang tidak akan bisa tumbuh dengan baik di tengah-tengah kita. Dia tidak akan tahan, saudara-saudara. Dengan demikian, kuasa Tuhan bekerja dahsyat di tengah-tengah jemaat Rema. Kiranya kebenaran ini memberkati kita. Untuk kita melihat ke depan, kita tumbuh besar, kita tumbuh dahsyat, saudara-saudara. Melihat curahan anugerah Allah dan berkat perjanjian Allah menjadi nyata di tengah-tengah jemaat Rema. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita satu di dalam doa. Tuhan, aku berdoa buat umat-Mu. Kiranya kebenaran ini memberkati. Kami percaya, kami mau jadi adonan yang baru ya Tuhan. Yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang mengalami Tuhan. Yang tidak hidup di dalam segala kebenaran kami sendiri, tapi hidup dalam kebenaran-Mu. Kami hidup dalam kekudusan-Mu sebagai orang-orang benar yang mendapat anugerah yang begini besar. Kami sudah ditebus dan kami hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa berkati umat-Mu. GKKI Rema ini Tuhan akan terus berkembang, bertumbuh menjadi besar. Kalau kami semua menjadi adonan yang baru. Biarlah hari ini kami menjadi adonan yang baru ya Tuhan. Yang sungguh-sungguh boleh menjadi sebuah cake yang manis, yang begitu Tuhan dinikmati oleh setiap orang yang membawa satu berkat pertumbuhan yang hebat bagi banyak orang-orang lain. Terima kasih. Engkau yang akan menambahkan umat-Mu di tengah kami. Engkau yang mencurahkan berkat-berkat-Mu dalam segala kelimpahan. Dan aku berdoa buat yang sakit demi nama Yesus. Engkau sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Dan biarlah senantiasa kita hidup sebagai orang-orang yang benarnya Tuhan. Haleluya. Baik saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Mari kita semua bangkit berdiri dan menerima berkat Tuhan. Tuhan terima kasih Engkau menyertai sepanjang ibadah kami ini. Dan biarlah umat-Mu masuk dalam kehidupan sehari-hari sebagai saksi yang membawa amanat agung Tuhan kepada dunia ini Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan umat-Mu. Karena itu saudara, masuki hari-harimu dengan sejahtera, dengan damai dan iman, sebagai orang benar dan orang kudus Tuhan, menjadi saksi dimanapun kamu berada, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Bapa kita senantiasa menyertai kamu semua. Dan senantiasa memampukan kamu, memberkati kamu menjadi saksi bagi kemuliaannya. Saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita saudara-saudara. Dan sampai berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Saya sudah berada di kota Makassar kembali. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.